Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahullah Sipa dengan NIM 11 2016 2040. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik toksisitas akut sebagai bagian dari mata kuliah pengetahuan bahan berbahaya yang diampu oleh Ibu Aini Nadokotani Herfi, MSI. Selanjutnya kita masuk ke materinya ya. Oke. Apa sih toksisitas akut itu? Jadi, toksisitas akut ini merupakan efek yang ditimbulkan sesegera mungkin setelah terpapar dosis tertentu dalam kurun waktu 24 jam. Nah, efek yang ditimbulkan ini merupakan sebuah indikator penting gitu dalam menentukan tingkat bahaya suatu bahan kimia yang akan diujikan. Pada prinsipnya, pengujian toksisitas akut ini itu dengan memberikan sediaan berupa dosis, baik dosis tunggal maupun dosis berulang yang diberikan ke beberapa kelompok hewan uji. Nah, hewan ujinya ini biasanya menggunakan kelinci, tikus, atau mencit. Nah, lalu untuk mengetahui tingkat toksisitas akut dari suatu bahan kimia ini, biasanya itu menggunakan LD50 atau LC50 dengan menghasilkan nilai AT atau Acute Toxicity Estimate. Nilai AT ini merupakan nilai perkiraan atau estimasi toksisitas akut yang dihasilkan dari pengujian itu. Nah, paparannya itu biasanya berupa paparan jalur oral atau mulut, dermal, kulit, dan inhalasi atau pernapasan. Next, kita akan bahas apa sih itu LD50 dan LC50. Oke, yang pertama kita akan bahas LD50 atau Median Lethal Dose. Nah, Median Lethal Dose ini kan digunakan untuk pengujian toksisitas akut. Nah, pengujiannya itu gimana? Yaitu dengan memberikan dosis yang dapat membunuh 50% dari hewan uji yang biasanya diberikan pada dosis sesuai dengan miligram per kilogram berat badan hewan ujinya. Nah, parameter LD50 ini itu sangat penting dalam pengukuran toksikologi karena biasanya seperti yang saya sudah jelaskan untuk mengukur tingkat toksisitas akut dari suatu zat. Nah, di sini perbedaannya dengan LC50. Kalau median lethal dose itu digunakan untuk paparan dari oral dan dermal saja. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pengujiannya itu hanya dilakukan dengan cara memberikan dosis-dosis tertentu secara injeksi gitu. Yang diamati itu hanya lewat mulut dan kulit si hewan ujinya saja gitu. Berbeda dengan median lethal concentration atau LC50, pengujian ini itu berdasarkan konsentrasi zat di udara ataupun air yang dapat membunuh 50% hewan uji. Kalau tadi LD50 berdasarkan dosis, kalau LC50 ini berdasarkan konsentrasi dan paparannya juga berbeda. Kalau median lethal concentration, paparannya itu melewati inhalasi ataupun lingkungan akuatik seperti udara dan air. Nah, di sini juga ada perbedaan hewan ujinya. Kalau tadi di LD50 hanya biasanya menggunakan kelinci ataupun tikus, di sini biasanya juga digunakan ikan atau organisme air karena paparannya itu bisa melewati air ataupun udara gitu. Nah, terus kalau tadi di LD50 itu dosisnya diukur berdasarkan berat badan miligram per berat badan. Kalau di sini itu kalau kita mau mengukur udara untuk inhalasi seperti uap
debu, dan kabut itu diukur dalam satuan miligram per liter. Sedangkan untuk mengukur gas itu biasanya menggunakan ppm atau part per million untuk gas. Dan kalau air itu sama seperti udara dalam satuan miligram per liter. Jadi intinya LD50 dan LC50 itu sama-sama digunakan untuk memperkirakan dosis yang aman gitu dalam penggunaan zat kimia tertentu. Yang berbeda hanya dari paparannya saja gitu. Nah, selanjutnya di sini itu ada kategori toksisitas akut. Berdasarkan SNI 9030/1 pada tahun 2021, jadi nilai AT itu ada kategori-kategorinya dalam toksisitas akut. Ada 4 kategori. Pertama, kategori 1, yaitu kategori sangat beracun. Jadi biasanya itu efeknya itu sangat fatal gitu dalam dosis yang rendah. Kemudian kategori 2, yaitu kategori beracun, kategori 3 kategori toksik, dan kategori 4 itu kategori berbahaya. Berbeda dengan kategori toksisitas, di sini ada kriteria klasifikasi. Nah, kriteria klasifikasinya ini didasari dari beberapa rute paparan, yaitu rute oral, dermal, gas, uap, debu, dan kabut. Jadi pada intinya, kalau nilai AT-nya itu lebih dari 2000 mg per kilogram untuk paparan oral dan dermal, dan lebih dari 20 mg per liter untuk paparan inhalasi seperti udara, air, debu, kabut, dan uap, itu tidak diklasifikasikan sebagai toksisitas akut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada korosi dan iritasi kulit. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya uji toksisitas itu pasti dapat menimbulkan bahaya gitu. Nah, di sini ada bahaya korosi kulit, yaitu korosi kulit itu merupakan kerusakan permanen yang ada pada kulit gitu akibat kematian sel ataupun jaringan gitu. Biasanya itu terlihat di jaringan epidermis, yaitu jaringan kulit terluar gitu. Dan ini tuh terjadi secara langsung gitu setelah terpapar suatu zat ataupun campuran. Selain itu ada iritasi kulit. Nah, kalau iritasi kulit ini merupakan kerusakan reversibel pada kulit yang terjadi setelah terpapar suatu zat gitu. Intinya, derajat iritasi ataupun korosi ini itu dievaluasi dengan cara pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Gitu. Nah, selain iritasi pada kulit, itu juga selain itu ada iritasi pada mata. Nah, kalau iritasi pada mata ini, maksudnya pengujian iritasi pada mata ini biasanya dilakukan pada kelinci-kelinci albino gitu untuk mendeteksi gitu efek toksis yang ditimbulkan setelah pemaparan sediaan pada uji mata gitu. Jadi bahayanya itu ditimbulkan terjadi pada mata gitu. Prinsipnya itu yaitu pemberian sediaan dosis pada dosis tunggal ke dalam salah satu mata. Jadi pemberiannya itu hanya pada salah satu mata hewan uji dan mata sebelahnya itu digunakan sebagai kontrolnya gitu. Tujuannya buat apa sih gitu? Tujuannya yaitu pastinya untuk mengetahui gitu kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan terpapar oleh mata gitu. Next. Tadi selain pada kulit dan mata, di sini juga ada sensitisasi pernapasan atau kulit. Nah, kalau uji sensitisasi ini dilakukan gitu untuk mengidentifikasi zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Artinya, pengujian ini itu dapat memicu alergi gitu dan ataupun bahkan reaksi imun gitu. Karena biasanya
pengujian ini prinsipnya itu dilakukan menggunakan metode injeksi atau penyuntikan intradermal dan tantangan topikal gitu. Terus gimana pengamatannya? Nah, kalau pengamatannya itu berdasarkan secara langsung gitu, diamati secara langsung menggunakan skala Magnusson dan Klikman. Oke. Next, di sini ada mutagenesitas sel germinal. Kalau yang tadi saya sudah menjelaskan tentang pengujian uji toksisitas. Biasanya untuk melengkapi pengujian uji toksisitas itu dilakukan uji selain itu ada uji toksisitas subkronik, uji toksisitas khusus, dan salah satunya itu ada uji mutagenik. Nah, uji mutagenik ini yang dapat mengetahui gitu apakah ada mutagenesitas sel germinal dalam pemberian bahan kimia itu. Jadi intinya itu mutagenesitas itu adalah kemampuan suatu agen menginduksi suatu mutasi. Nah, mutasinya itu gimana? Yaitu pastinya perubahan DNA yang permanen gitu, yang dapat ditularkan gitu secara langsung dan menghasilkan kondisi yang abnormal. Jadi pada intinya itu mutagenesitas sel germinal ini merupakan mutasi dari sel genetik yang berbahaya yang dapat menyebabkan perubahan sel DNA yang apabila diberikan kepada manusia khususnya itu dapat berbahaya gitu karena dapat memberikan mutasi sel gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk mengetahui mutagenesitas sel germinal itu biasanya dilakukan dengan pengujian uji mutagenik, yaitu uji screening primer yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada senyawa yang dapat bersifat mutagen gitu. Nah, prinsipnya itu uji-uji kandidat obat yang akan diujikan ataupun senyawa kimia yang diujikan terhadap potensi mutagenik itu dilakukan pada hewan uji. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode AMES. Nah, pengujian ini itu tapi mungkin jarang dilakukan ya karena biasanya hanya digunakan untuk persyaratan obat-obat herbal ataupun obat tradisional saja gitu. Yang ada kemungkinannya bahan-bahan yang diobat itu dapat bermutasi ataupun menimbulkan mutasi genetik seperti itu. Oke, sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.